Hi studymates, welcome back to Let's Study TOEFL program. My name is Tiara Citaintaya and today we are going to learn about structure and written expression skill 31 until 34 about noun. Let's make this fun and easy to understand. Oke, di sini ada beberapa achievements aku yang pernah memenangkan beberapa perlombaan dari karya tulis ilmiah. Alhamdulillahnya juga pernah mendapatkan scholarship dari Mutual Plus, juga sebagai peserta dari magang atau internship di KNEKS dan juga lembaga pendampingan simpanan. Nah, di sini karena kita akan membahas salah satu part of TOEFL, yakni structure and written expression, especially about noun. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang setiap soal-soal tentang noun ini, studymates bisa terlebih dahulu membaca dan juga mempelajari materi-materi tertulisnya berupa textbook yang sudah disediakan di ebook TOEFL by Let's Study. Nah, sebelum kita membahas setiap soal berikutnya, pastikan teman-teman di sini study maths untuk pause terlebih dahulu videonya untuk bisa menjawab terlebih dahulu sebelum nantinya kita bahas bersama-sama. Oke, let's go to the number one. Di sini ada blank, kemudian is essential for photosynthesis in plants. Nah, teman-teman, di sini kalau misalkan teman-teman mengidentifikasi adanya to be is, berarti subjek sebelumnya itu haruslah bersifat tunggal, bukan plural. Nah, kemudian kalau misalkan di dalam struktur sebuah kalimat itu setidaknya, oke bentar, ini aku mungkin tulis biar bisa mempermudah study maths di sini. Dalam setiap struktur kalimat itu, seminimal-minimalnya itu haruslah terdiri dari yang namanya subjek ataupun verb. Kecuali nanti kalau misalkan bentuknya itu majemuk. Kalau di Indonesia itu tingkat majemuk. Dalam Inggrisnya itu, maka bentuknya itu nanti mengikuti pola CSV, SP. Nah, jadi suatu kalimat itu yang penting minimal itu adalah ada subjek dan juga verb. Oke, karena di sini ada disajikan hanya verb berupa to be, maka tidak ada lagi verb lain atau tidak ada konektor, maka cukup yang blank ini diisi berarti dengan yang namanya subjek. Tadi seperti yang sudah aku bilang, kalau study maths di sini menemukan to be is, maka subjeknya ini haruslah berbentuk tunggal. Nah, dari keempat pilihan yang ada, dari yang A, that the sunlight ini salah. Kita bisa identifikasi salah kenapa? Karena di sini ada that. That ini berfungsi sebagai konektor. Maka kita bisa coret number A. Sorry, maksudnya kita bisa coret choice yang A, that the sunlight. Nah, kita nggak butuh konektor karena kita cuma butuh subjek. Nah, terus kita identifikasi yang C. Nah, yang C ini salah juga. Karena apa? Karena sunlight ini merupakan termasuk ke dalam kata uncountable nouns, di mana uncountable nouns itu adalah kata yang tidak bisa dihitung. Maka tidak perlu menggunakan S di belakang verb one-nya. Jadi yang C juga salah. Begitupun yang D juga salah. So, sebenarnya di sini the correct answer is B, yang sunlight. Oke. Nah, di sini juga sebenarnya ada juga penjelasan lebih lanjutnya. Tadi seperti sudah aku jelaskan, di mana kalimat pada nomor satu ini membutuhkan subjek tunggal, karena ada is. Kemudian, kata benda noun dari sunlight ini masuknya ke uncountable, tidak bisa dihitung. Dan bentuk dasarnya ini sudah benar, jadi cukup sunlight saja. Nah, tadi yang A juga salah, yang C salah, dan yang D juga salah. Jadi, the right answer for number one is B, sunlight. Oke, let's go to the number two. Nah, di sini kita lihat nomor 2, kita identifikasi terlebih dahulu. Nomor 2 ini subjeknya berarti yang the discovery of penicillin. Was-nya ini sebenarnya termasuk ke dalam verb juga ya, teman-teman. Nah, oke, kita lihat ke pembahasannya. Di sini ada frasa one of the greatest. Di mana one of the greatest ini selalu diikuti oleh plural noun atau bentuk jamak. Contoh sederhananya membayangkannya seperti ini. Jadi maksud dari one of the greatest ini jadi satu dari banyaknya pencapaian yang baik itu. Nah, jadi setelah greatest ini diharuskan nounnya ini berbentuk plural atau berbentuk jamak. Nah, karena achievement ini
termasuk ke dalam countable noun atau yang bisa dihitung, maka perlulah kita melihat kata noun yang memang berakhiran huruf S. Nah, di sini achievements ini bentuk plural dari achievement. Jadi yang C ini sudah sesuai ya jawabannya. Kita identifikasi. Yang A, achieve itu salah karena masuknya ke kata kerja. Achieve juga ini salah karena masuknya ke past participle. Ciri-cirinya ada ed di belakang kata dasarnya. Dan yang D ini achieving juga salah karena ini masuknya ke gerund. Gerund atau participle. Bukan noun yang mengartikan jamak kalau gerund ini. Nah, mungkin sekilas kita membahas kembali mengenai gerund. Gerund itu apa sih? Nah, gerund itu adalah noun yang diikuti oleh verb yang diikuti oleh ing. Biasanya ya ciri-cirinya itu ada penambahan ing setelah kata dasarnya gitu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan gerund. Selengkapnya bisa study mas lihat penjelasannya di textbook mengenai noun yang sudah disediakan oleh Let's Study. Nah, jadi jawaban yang benar untuk nomor 2 adalah yang C, achievements. Oke, berarti kita move ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Oke, di sini ada kalimat in the United States. Apakah ini termasuk subjek? Bukan. In the United States itu bukan termasuk subjek. Bisa termasuknya ke apositif atau kalimat yang emang bisa sebagai mendukung keterangan dari kalimat tersebut saja. Nah, di sini blanknya ini kemungkinan diisi oleh subjek karena di sini setelahnya itu ada to be yaitu is. Nah, tadi seperti nomor 1, kalau misalkan ada is berarti subjek yang diperlukan adalah subjek yang tunggal, bukan plural. Oke, kita lihat penjelasan lebih detailnya. Nah, di sini yang pertama kita ini berbicara tentang football sebagai jenis olahraga, di mana football ini termasuknya uncountable noun. Jadi nggak perlu artikel seperti e ataupun an. Yang jawaban yang A, kita coba analisis. The football ini salah karena menyiratkan bola itu spesifik. Jadi eh, bukan olahraga. Nah, kalau misalkan yang C dan D juga salah. Karena football ini tadi bukan countable dalam konteks di kalimat nomor 3. Nah, jadi adanya artikel E ini tidak sesuai. Jadi nomor yang C juga salah. Yang D juga sama halnya seperti pilihan C. Ada artikel N di sini. Nah, jadi yang N ini kenapa salah juga? Karena biasanya kalau misalkan N ini diikuti oleh eh, huruf dari kata yang depannya itu vokal. Jadi A, I, U, E, O. Nah, itu baru bisa diikuti oleh N. Jadi, jadi subjek yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah yang B, football. Okay, let's go to the number 4. Saya ini hapus dulu. Only after the war, going to rebuild the city. Nah, teman-teman, di sini ada only after, di mana biasanya dalam chapter bahasa Inggris itu termasuknya ke dalam inversi atau pembalikan susunan kalimat. Nah, jadi apa aja sih yang masuknya ke dalam inversi ini? Nah, jadi beberapa kata yang sering memicu inversi ini ada yang pertama itu never, kemudian ada rarely, kemudian ada seldom, kemudian ada hardly, ada scarcely, kemudian ada no sooner, ada not only, kemudian ada so, neither, dan juga ada were. Jadi, kalau study math di sini menemukan kata-kata yang bisa mengundang inversi, maka kalimatnya itu bukan lagi subjek plus verb, tapi kita balik, kita inversikan menjadi verb plus s. Jadi struktur kalimat inversi itu adalah verb dulu baru subjek. Oke, kita coba lihat pembahasan lebih detailnya. Nah, tadi seperti yang sudah aku jelaskan,
ada only after di sini masuknya ke struktur inversi. Terus, subjek sebenarnya itu adalah yang an effort, termasuk ke dalam noun phrase. Nah, struktur yang benarnya itu adalah was an effort. Verb muncul dulu karena adanya inversi. Jadi, karena di kalimat nomor 4 ini belum ada subjek dan belum juga ada verb, maka kita membutuhkan verb dan juga subjek. Karena tadi kita ingat bahwa inversi itu verb dulu, kemudian subjek, maka pilihan yang tepat adalah yang di was an effort. Yang A salah karena there was effort ini gak mengikuti inversi. Jadi di sini ada subjeknya dulu baru ada verb, sedangkan harusnya verb dulu. Yang B juga salah karena yang B ini gak ada subjek eksplisit yang sesuai. Yang C juga salah. Did effort made tidak logis atau nggak yang sesuai secara grammarnya. So the correct answer for number 4 is the was an effort. Oke, kita next ke soal number 5. Nah, di sini soal nomor 5 juga mirip dengan soal nomor 4, di mana ada not until. Tadi, kalau misalkan study masih menemukan kata-kata yang mengundang inversi seperti not until, berarti di kalimat atau kata-kata kosong setelahnya itu berarti harus kita isi dengan inversi dari verb dan juga subjek. Oke, kita lihat ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini bentuk inversi untuk simple past itu adalah did plus subject plus verb one. Jadi yang sesuai adalah did psychology begin. Yang B ya. Oke. Nah, jadi yang A dan C ini salah karena dia nggak pakai inversi. Di sini dimulai dengan subjek, kemudian verb. Subjek, kemudian verb. Nah, yang D ini sebenarnya udah diawali dengan verb, kemudian subjek, tapi salah tense. Harusnya itu, eh, karena di sini has begun ini masuknya ke present perfect. Jadi nggak sesuai dengan konteks sejarah yang dimana itu masuknya ke lampau. Jadi untuk nomor 5 ini ada keywordnya, di mana kita harus menggunakan inversi setelah not until dengan bentuk did, kemudian subjek, kemudian diikuti oleh verb one. Oke, kita mungkin membahas kembali sedikit mengenai inversi, melanjutkan tadi di pembahasan soal nomor 4. Tadi tuh teman-teman sudah aku kasih tahu apa aja kata-kata yang bisa mengundang adanya inversi. Nah, di sini mungkin aku kasih contoh sedikit tentang inversi ini. Nah, biasanya yang pertama itu mengenai kata keterangan negatif dan juga ada ekspresi. Tadi contohnya misal ada never. Biasanya kalau kata never ini muncul di awal kalimat, subjek dan kata kerja bantu, atau auxiliary verbnya itu maka ditukar posisinya. Contoh, misal, never have I seen such a beautiful sunsets. Nah, itu tuh kan em, sehabis never ada have. Have itu sebagai verb dan I sebagai subjek. Itu sudah benar karena diinversi. Kalau kalimatnya never I have seen. Nah, itu salah karena sehabis never itu harusnya verb dulu atau harusnya itu subjek itu setelah verb, tapi I mendahului verb jadi salah gitu. Contoh lainnya, misal kalimat tanya dalam bahasa Inggris secara alaminya menggunakan inversi. Subjek dan kata kerja bantu ditukar posisinya. Contohnya, are you coming to the party? Terus contoh lainnya, can you help me? Nah, kalau misalnya kalimat tanya kan memang seperti itu biasanya strukturnya. Terus misal ada kalimat kata inversinya itu misal kalimat di sini nemu not only. Contoh dari penggunaan not only itu misal, not only is she talented but also hardworking. Nah, jadi pokoknya ingat-ingat aja kalau menemukan kata never, rarely, seldom, hardly, scarcely, no sooner, not only, so, neither, dan were, itu di balik kalimatnya pasti selalu didahului oleh verb kemudian subjek. Kalau di pilihan A, B, C, D-nya ada subjek duluan baru verb, itu pasti salah. Oke, kita move ke soal nomor 6. Ini tadi soal nomor 1 sampai soal nomor 5 ini masuknya ke kalimat ke jenis soal strukturnya. Nah, kalau misalkan soal nomor 6 sampai 10 selanjutnya ini akan masuk ke tentang written expression, di mana nanti kita harus menemukan di antara pilihan-pilihan kalimat ini mana yang salah. Apakah
kata di A, B, C, atau D gitu. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu kalimatnya. The information you gave me was extremely helpful in preparing for the presentation. Nah, kadang memang kalau misalkan di soal written expression ini agak harus bisa lebih teliti dan bisa lebih melihat mana yang salah. Jadi kita di sini harus mencari kesalahan pada soal-soal yang tersedia. Nah, yang pertama, yang kata information. Nah, information ini termasuknya apakah countable, apakah atau uncountable noun. Nah, ternyata information ini masuknya ke uncountable noun, di mana uncountable noun ini tidak boleh ditambahkan dengan s. Harusnya cukup dengan the information saja. Jadi sudah terlihat kalau soal nomor yang satu adalah yang A. Kata kuncinya di sini beberapa noun seperti information, advice, furniture. Di sini tuh nggak ada bentuk jamak, jadi tidak perlu penambahan s atau is. Mungkin sekilas aku membahas terlebih dahulu tentang uncountable noun, yang dimana nanti study mat bisa lihat lebih lengkapnya di textbook yang sudah kita berikan di ebook TOEFL by Let's Study, bahwa uncountable noun ini atau kata benda yang tidak bisa terhitung pada umumnya ini tidak bisa ditambahkan s ataupun is. Karena uncountable noun ini secara definisi nggak bisa dihitung secara individual dan nggak memiliki bentuk jamak. Contohnya apa dari uncountable noun ini? Contohnya air, pasir, gula, atau ide. Nah, air kan kita tidak bisa hitung. Seperti contohnya meja. Meja ini termasuknya countable noun yang bisa dihitung. Meja kan bisa kita hitung. Satu meja, dua meja, tiga meja. Kalau air nggak bisa kita hitung satu air, dua air. Nah, itu beda lagi alat pengukurannya, sehingga disebut uncountable noun. Nah, contohnya misal, I need two waters. Nah, water ini apakah salah atau benar? Ada two di sebelum kata water. Nah, itu salah. Karena yang seharusnya itu yang benarnya itu adalah I need two glasses of water. Saya membutuhkan dua gelas air. Nah, kalau penggunaannya seperti itu boleh karena ada ukuran atau satuan yang mengikutinya adalah si gelasnya itu. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 6 itu adalah yang A. Yang A ini maksudnya yang salahnya adalah yang the information ini salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita baca terlebih dahulu. Recent research show that stress can affect the immune system of an individual. Oke, yang pertama, research adalah masuknya ke uncountable. Verb harus di mana verbnya kalau misalkan uncountable noun itu berbentuk tunggal, maka harusnya show di sini adalah shows memakai s di belakangnya. Kalimat lainnya sudah benar. Nah, jadi aku ulangi lagi karena di sini research ini masuknya ke uncountable, maka verbnya ini haruslah ada s di belakangnya. Karena research ini masuknya ke tunggal. Kalau tunggal, maka verbnya itu perlu ada S atau IS. Kalau misalkan verbnya jamak, baru verbnya itu nggak harus pakai S ataupun IS. Nah, yang B di sini sudah benar juga. Stress can affect. Nah, di sini teman-teman perlu mengingat bahwa can ini masuknya ke dalam models, di mana contoh lainnya itu ada can, may, should. Nah, itu kalimat-kalimat kata-kata dari models ini harus telah diikuti selalu dengan verb one. Jadi sudah benar. Yang C juga system of an individuals juga sudah benar. Di sini kata kuncinya adalah adanya uncountable noun. Verbnya tunggal. Maka research shows, maka seharusnya itu research shows, bukan show. Gak ada S di belakangnya. Oke, kita move ke soal nomor 8. Nah, di sini soal nomor 8 kita baca terlebih dahulu. The the equipments used in the lab are expensive and must be handled carefully to prevent damage of the lens. Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini equipment adalah lagi-lagi termasuk ke uncountable noun. Tadi yang sudah kita bahas di soal sebelumnya, kalau misalkan uncountable nouns ini tidak perlu diikuti oleh adanya S ataupun IS. Jadi yang A ini salah. Harusnya cukup di equipment. Nah,
Di sini juga ada tadi yang sudah aku bilang, kata kuncinya equipment nggak boleh ditambahin dengan S karena masuknya ke uncountable. Yang B sudah benar, must be handled carefully to prevent. Nah, di sini juga sudah benar. Kalau misalkan kata setelah to itu haruslah diikuti juga dengan verb one. Masuknya ke to infinitive, the marriage of the lenses. Nah, itu juga udah benar. Jadi yang salah itu adalah yang A. Oke, kita next ke dua soal terakhir nih, study maths. Soal nomor 9. Each of the students have submit their project before deadline. Oke. Nah, teman-teman, di sini kalau misalkan menemukan di awalnya itu ada each of, maka dia itu sebenarnya termasuk ke dalam subjek yang tunggal. Jangan terkecoh dengan the students yang menandakan ini tuh jamak, karena eh, maksud dari kalimat nomor 9 ini sebenarnya adalah tunggal, karena adanya kata each of the students, setiap murid, setiap pelajar telah mengumpulkan proyek mereka sebelum deadline. Nah, jadi each ini masuknya ke subjek tunggal, maka verb yang benar ini harusnya has submit, bukan have. Karena kalau have itu kan jamak ya, untuk jamak. Nah, oke, jadi teman-teman di sini jangan terkecoh oleh adanya kata students. Karena di sini ada S jadi jamak. Betul, sebenarnya students itu jamak, tapi kita perlu melihat di sebelumnya itu ada kata each yang menandakan setiap. Jadi itu masuknya ke tunggal, bukan plural. Oke, kita next ke satu soal terakhir nih teman-teman. Nah, hmm, kita baca terlebih dahulu seperti biasa soalnya. Although the data seems confusing, a more detailed analysis revealed a clear pattern in the experimental result. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ada kata data. Data ini termasuknya apakah tunggal ataupun plural? Nah, ternyata data ini masuknya ke plural, di mana kata eh, tunggalnya itu adalah datum. Jadi, verb plural ini harusnya data seem confusing. Tadi, seperti yang sudah aku jelaskan di nomor-nomor sebelumnya, kalau datanya itu berbentuk plural, maka verbnya itu haruslah tidak diikuti dengan S ataupun IS. Nah, jadi yang kali ini salah, karena harusnya data seem confusing, bukan data seems confusing. Kecuali kalau misalkan datanya itu adalah datum yang menunjukkan kalau dia itu subjeknya itu tunggal, maka verbnya itu eh, harus memakai S ataupun IS. Oke, eh, sudah beres pembahasan kita mengenai skill 31 sampai skill 34 mengenai noun. Di sini ada pola-polanya, terus juga ada contoh kalimatnya yang dimana eh, nanti Sadimas bisa mereview kembali dan juga lebih bisa menghafal word order dari setiap chapter yang ada di TOEFL. Di sini juga udah disediakan pola-pola umumnya di mana ada uncountable noun, terus juga di sini ada kalimat atau kata yang tadi mengundang inversi itu apa aja, contohnya ada not only, terus dan lainnya juga. Study Maths di sini bisa mengulas kembali pola-polanya karena biasanya kalau misalkan TOEFL itu kalau kita sudah paham mengenai pola-polanya, mengenai word ordernya, insya Allah biasanya kita bisa mengisi kalimat atau kata yang rumpangnya itu yang di mana atau yang salahnya itu apa. Lagi-lagi semuanya itu butuh latihan dan eh, latihan yang sebanyak mungkin atau sesering mungkin. Jadi kita terbiasa melihat pola-pola salahnya, letak-letak kesalahannya itu biasanya ada di mana. Nah, itu jadi benar pepatah yang bilang practice makes perfect. Oke. Nah, telah sampai nih kita di ujung pembahasan. Dari sini, Study Maths, terima kasih banyak. Sangat awesome sekali. That's all for this video. Keep practicing and don't forget consistency is key. You have got this. See you in the next lesson. Study Maths.